Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Laksomono Mandiri Hutamara. Saya dari kelas 04 SMJP 009. NIM saya adalah 2010 10 50 13 47. Di sini saya ingin menerangkan laporan keuangan Cisadane Sawit Raya dalam 3 tahun terakhir. Sebelum memasuki laporan keuangan, saya ingin mengasih tahu tentang apa saja visi misi yang digunakan Cisadane Sawit Raya. Cisadane Sawit Raya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang didirikan pada tahun 1983 yang berlokasi di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Cisadane Sawit Raya Group ini beroperasi di 2 provinsi, yaitu Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Visinya adalah menjadi sebuah perusahaan agribisnis TBK yang bereputasi dan berintegritas. Misinya adalah menyediakan produk-produk agrikultur berkualitas yang memenuhi kebutuhan konsumen. 2. Menjalankan praktek-praktek bisnis yang efisien, beretika, berintegritas, menghargai sumber daya manusia, bertanggung jawab, dan menjaga lingkungan hidup. Yang ketiga, meningkatkan nilai tambah kepada seluruh stakeholder dengan cara diversifikasi usaha yang terkait dengan agribisnis. Alasan saya mengambil perusahaan ini adalah di tempat saya terdapat banyak kelapa sawit dan saya ingin mengetahui berapa keuangan yang diterima pada tiap tahun untuk kelapa sawit. Jadi di sini saya ingin mengambil perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit. Sekarang kita masuk ke keuangan. Pada tahun 2019 dan 2020, kas dan setara kas piutang usaha. Pada tahun 2019 terdapat 383,366 ribu dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 978,892. Nah, pada tahun 2020 dikurangi tahun 2019 hasilnya adalah 595,526 ribu. Selanjutnya adalah setelah dikurangi penyisihan tidak ada penghitungan. 6. Sebesar 24,261 rupiah pada tahun 2020 dan pada tahun 2019 terdapat 22,049 ribu rupiah. Nah, pada tahun 2019 356,95 dan pada tahun 2020 mendapat kenaikan sedikit di angka 390,189 ribu dan 2020 dan 2020 dikurangi 2019 adalah hasilnya 35.094 ribu rupiah. Selanjutnya adalah pihak berelasi. Pada tahun 2019 terdapat 12.644 ribu dan mengalami kenaikan yang cukup besar pada tahun 2020 senilai 374,660. Jadi hasilnya adalah 362,16. Selanjutnya adalah pihak ketiga. Pihak ketiga pada tahun 2019 384,290 dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 620,750 dan hasilnya adalah 236,460. Pihak berelasi. Pada tahun 2019 terdapat 500,250
Pada tahun 2020 mengalami penurunan di angka 3.385 dan hasilnya adalah minus 1.830. Selanjutnya adalah persediaan. Pada tahun 2019 persediaannya adalah 1.974,35 dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 2.165,603 dan hasilnya adalah 191,568. Selanjutnya adalah aset biologis. Pada tahun 2019 aset biologis 166,74 dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan senilai 258,134 dan hasilnya adalah 71,386. Selanjutnya uang muka. Pada tahun 2019 uang mukanya adalah 153,854 mengalami penurunan pada tahun 2020 senilai 123,234 dan hasilnya adalah minus 30,620. Selanjutnya pajak dibayar muka. Pajak dibayar muka pada tahun 2019 senilai 1.015,76 mengalami kenaikan pada tahun 2020 senilai 1.022,43 dan hasilnya adalah 6.279. Jadi total aset lancar. Jadi total aset lancar ini semua yang pada 2020 ditambah dan hasilnya adalah 5.937,890 dan 2019 setelah ditambahkan semuanya adalah hasilnya 4.472,11 dan hasilnya adalah setelah dikurangi 2019 dan 2020 hasilnya adalah 1.465,879. Sekarang kita pindah ke aset tidak lancar. Nah, di aset tidak lancar ini investasi pada Ventura bersama Panjang. Pada tahun 2019 terdapat 167,067 mengalami kenaikan pada tahun 2020 255,53 dan hasilnya adalah minus 166,811. Selanjutnya investasi pada Ventura bersama piutang jangka. Pada tahun 2019 terdapat 450,350 mengalami kenaikan sedikit pada tahun 2020 terdapat 456,951 dan hasilnya adalah 6.601. Aset pajak tangguhan. Pada tahun 2019 terdapat 825,31 mengalami penurunan pada tahun 2020 senilai 723,20 dan hasilnya adalah minus 102,11. Setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai sebesar 3.016,786 rupiah pada tahun 2019. Pada tahun 2019 adalah 2.662,782 rupiah dan pada tahun 2019 terdapat 5.423,78 dan pada tahun 2020
terdapat 5.461.796 dan hasilnya adalah 38.716. Selanjutnya adalah tanaman belum menghasilkan. Pada tahun 2019, tanaman sawit yang belum menghasilkan adalah 1.567.434 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan di angka 1.544.60 dan hasilnya adalah minus 23.374. Sekarang masuk ke penyusutan dan penurunan nilai pada tahun 2019. Pada 6.968,437 rupiah dan pada tahun 2019 adalah 9.841,623 mengalami penurunan pada tahun 2020 senilai 9.243,161 dan hasilnya adalah minus 599,462. Sekarang selanjutnya adalah aset biologis. Aset biologis adalah pada tahun 2019 angkanya adalah 171,561 dan pada tahun 2020 tidak ada. Jadi hasilnya adalah 171,561. Sekarang goodwill. Pada tahun 2019 adalah 55,951 dan pada tahun 2020 adalah 55,951. Tidak mengalami penurunan dan tidak mengalami kenaikan. Hasilnya adalah 0. Sekarang perkebunan plasma. Pada tahun 2019 memiliki 1.908,863 mengalami penurunan pada tahun 2020 senilai 1.493,464 dan hasilnya adalah 294,611. Sekarang giliran tagihan restitusi pajak. Pada tahun 2019 senilai 2.706,543. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan di angka 2.485,464 dan hasilnya adalah minus 221,79. Sekarang aset lain-lain. Pada tahun 2019 memiliki nilai 94,612 dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan di angka 124,944 dan hasilnya adalah 30,3022. Setelah melihat ini, kita menghitung total aset tidak lancar. Cara menghitung total aset tidak lancar adalah semua yang di atas sini kita tambahkan dari 20 dan hasilnya adalah 21.843,341 pada tahun 2020. Pada tahun 2019 adalah 22.502,113. Jadi total aset semua yang ada di 2020 adalah 27.781,231 dan pada tahun 2019 adalah 26.974,124 dan hasilnya adalah 807,117 dan hasil dari total aset tidak lancar adalah mengalami minus sebesar minus 658,772.
Sekarang kita menghitung liabilitas jangka pendek. Uang muka pelanggan pihak ketiga pada tahun 2019 terdapat 72,968 mengalami kenaikan pada tahun 2020 senilai 81,72 dan hasilnya adalah 8.000,104. Selanjutnya adalah pihak berelasi utang usaha pada tahun 2000 pada tahun 2020 pada tahun 2019 terdapat 16.232 dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang sangat pesat yaitu di angka 64,347 dan hasilnya adalah 48,15. Dan selanjutnya adalah pihak ketiga. Pada pihak ketiga di 2019 di angka 801,1 mengalami penurunan di tahun 2020 senilai 749,456 dan hasilnya adalah minus 51,545. Selanjutnya adalah pihak berelasi liabilitas lain-lain pada tahun 2019 di angka 25,804 mengalami penurunan di tahun 2020 di angka 20.808 dan hasilnya adalah minus 5,36. Selanjutnya adalah pihak ketiga. Pada tahun 2019 terdapat pada 161,50 mengalami kenaikan yang sangat pesat di angka 463,203 dan hasilnya adalah 302,153. Sekarang pihak berelasi pada tahun 2019 nilai 400 dan pada tahun 2020 tidak ada. Jadi hasilnya adalah 400. Sekarang akrual. Pada tahun 2019 senilai 152,327 mengalami kenaikan pada tahun 2020 senilai 164,984 dan hasilnya adalah 12.657. Sekarang utang pajak pada tahun 2019 senilai 91,866 mengalami kenaikan yang sangat pesat pada tahun 2020 senilai 222,616. Jadi hasilnya adalah 130,753. Sekarang kewajiban imbalan kerja. 900 di tahun 2019 nilai pada tahun 2019 adalah 95,077 mengalami penurunan pada tahun 2020 senilai 90,300 dan hasilnya adalah minus 4.777. Sekarang pinjaman bank jangka pendek. Pada tahun 2019 KAS meminjam pada bank jangka pendek adalah 150.000 dan pada tahun 2020 tidak meminjam sama sekali. Jadi hasilnya ada 150.000. Total liabilitas jangka panjang. Jadi total dari hasil dari semua 2019 adalah 1.566,765 dan pada total semua dari 2020 adalah 1.792,506 dan hasilnya adalah 225,741.
Sekarang kita pindah ke liabilitas jangka panjang. Pinjaman bank jangka panjang pada tahun 2019 di angka 5.535,466 dan pada 2020 mengalami kenaikan sedikit di angka 5.623,933 dan hasilnya adalah 88,467. Sekarang liabilitas pajak tangguhan bersih pada tahun 2019 di angka 142,484 mengalami penurunan di tahun 2020 senilai 133,160 dan hasilnya adalah minus 9.324. Kewajiban imbalan kerja pada tahun 2019 di angka 651,344 dan mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi 737,379 dan hasilnya adalah 86,35. Liabilitas lain-lain pada tahun 2019 di angka 99,538 mengalami kenaikan di tahun 2020 sebesar 246,459 dan hasilnya adalah 146,921. Jadi total liabilitas jangka panjang adalah 6.740,931 dan pada tahun 2019 adalah 6.428,832 dan hasilnya adalah setelah dikurangi adalah 312,99. Total liabilitas ini diambil dari tahun 2020 dijumlahkan dan hasilnya adalah 88.533,437. Dan pada tahun 2019 7.995,97 dan setelah dikurangi dari 20 dan 19 dan hasilnya 537,840. Sekarang kita bahas ekualitas yang dapat diatribusikan. Selanjutnya adalah kepada pemilik perusahaan dan modal saham pada tahun 2019 sebesar 962,344 dan pada tahun 2020 962,344 dan hasilnya 0 karena pada tahun 2019 dan 2020 angkanya sama dan modal dan sahamnya sama. Dan selanjutnya adalah tambahan modal di store. Pada tahun 2019 modal yang di store adalah 3.878,995. Pada tahun 2020 sama, mungkin nilai 3.878,9095 dan hasilnya 0. Sekarang komponen ekualitas lainnya. Di tahun 2019 adalah 164,66 dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 585,804 dan hasilnya minus 421,738. Sekarang adalah dicadangkannya tahun 2019 dan 2020 sama 192,500 dan hasilnya 0. Belum dicadangkan. Yang belum dicadangkannya senilai
pada tahun 2019 senilai 13.651,380 dan tahun pada tahun 2020 senilai 14.304,458 dan hasil setelah dikurangi adalah 653,78. Dan setelah cara menemukan ini adalah semua ditambah dan hasilnya 18.752,493. Sama ini juga setelah ditambahkan dari semua hasil 2019 mendapatkan jumlah 18.521,153 dan hasilnya adalah 231,340. Sekarang kepentingan non pengendali pada tahun 2019 di angka 457,374 dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sedikit di angka 495,301. Jadi hasilnya 37,927. Jadi total ekualitas adalah semua dari 2020 ditambahkan dan hasilnya adalah 19.247,794 dan pada tahun 2019 adalah 18.978,527 dan hasilnya adalah 269,267. Total liabilitas dan ekualitas. Jadi semua total liabilitas dan ekualitas ditambahkan dan hasilnya pada tahun 2020 terdapat 27.781,231 dan pada tahun 2019 26.749,124 dan hasilnya adalah 1.032,117. Sekarang kita cari perhitungan tabel T dari tahun 2019 ke 2020. Aset lancarnya adalah 1.465,879. Aset tetapnya adalah minus 658,772. Totalnya adalah aset lancar ditambah aset tetap, hasilnya adalah 807,17. Sekarang kita mencari liabilitas jangka pendek di angka 225,741. Liabilitas jangka panjang 312,99. Modal diambil dari ekualitas. Modal diambil dari ekualitas dan hasilnya adalah 269,267. Totalnya adalah semua dari liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan modal hasilnya adalah 807,107. Liabilitas jangka pendek 225,741 dan aset lancarnya adalah 1.465,878. Cara mencari modalnya adalah aset lancar ditambah liabilitas jangka panjang dan hasilnya adalah 1.240,135. Dan sekarang liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjangnya adalah 312,99. Aset tetapnya adalah minus 658,772. Modalnya sama seperti di atas. Aset tetap ditambah liabilitas jangka panjang, hasilnya minus 970,871. Sekarang kita pindah laporan keuangan dari 2020 ke 2021.
Aset lancar. Aset lancarnya adalah kas dan setara kas piutang usaha. Pada tahun 2020 978,892 dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 3.896,22 dan setelah dikurangi 2020 dan hasilnya 2.917,130 sebesar 24,543 dan 2020 sebesar 24,261 rupiah. Sekarang pihak ketiga. Pihak ketiga pada tahun 2020 391,189 dan pada tahun 2021 senilai 236,336 dan hasilnya minus 154,853. Pihak berelasi pada tahun 2020 374,660 dan pada tahun 2021 221,799 dan hasilnya adalah minus 152,861. Pihak ketiga 2020 adalah 620,750 mengalami penurunan pada tahun 2021 senilai 124,860 dan hasilnya adalah minus 495,890. Pihak berelasi pada tahun 2020 senilai 3.385 mengalami penurunan pada tahun 2021 senilai 1.222 dan hasilnya adalah minus 2.163. Persediaan pada 2020 persediaannya adalah 2.165,603 mengalami kenaikan pada tahun 2021 senilai 3.023,478 dan hasilnya adalah 857,875. Aset biologis pada tahun 2020 senilai 258,134 dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sedikit menjadi 251,491 dan hasilnya adalah 33,357. Uang muka pada 2020 123,234 dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 81,554 dan hasilnya adalah minus 41,680. Pajak dibayar di muka pada tahun 2020 1.022,43 dan pada 2021 mengalami kenaikan menjadi 1.537,446 dan hasilnya adalah 515,403. Total aset lancar diambil dari keseluruhan uang ini. Jadi keseluruhannya pada tahun 2020 senilai 5.937,890 pada tahun 2021 totalnya adalah 9.414,208 hasilnya adalah 3.476,318. Sekarang kita menghitung aset tidak lancar. Investasi pada Ventura bersama piutang jangka panjang pada tahun 2020 senilai 255,530 dan pada tahun 2021 senilai 330,904 dan hasilnya 75,374. Pihak berelasi pada tahun 2020 456,530 dan pada tahun 2021 senilai 419,452 dan hasilnya minus 37,078. Aset pajak tangguhan bersih. Aset pajak tangguhan bersih tanaman menghasilkan yang menghasilkan pada tahun 2020 senilai 723,20 dan pada tahun 2021 senilai 626,433 jadi hasilnya minus
296,587. Sekarang setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan, nilai sebesar Rp3.357,312 dan pada tahun 2020 senilai Rp3.016.786. Pada tahun 2020 Rp5.461,796 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan di angka Rp5.499,864 dan hasilnya adalah 38,068. Tanaman yang belum menghasilkan pada tahun 2020 senilai 1.554,60 dan tanaman yang belum menghasilkan pada tahun 2021 1.614,607 dan hasilnya adalah 70,5047. Penyusutan dan penurunan nilai sebesar 8.776,511 dan tahun 2020 794,162. Pada tahun 2020 senilai 9.242,116 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan sedikit menjadi 9.172,222 dan hasilnya adalah minus 69,936. Goodwill-nya adalah pada tahun 2020 55,950 dan tahun 2021 sama seperti tahun 2020 senilai 55,951 dan hasilnya adalah 0. Perkebunan plasma pada tahun 2020 senilai 1.493,464 dan pada tahun 2021 senilai 1.494,531 dan hasilnya adalah 1.067. Tagihan restitusi pajak pada tahun 2020 senilai 2.485,464 mengalami penurunan pada tahun 2021 senilai 1.655,100. Aset lain pada tahun 2020 senilai 124,944 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 116,631 dan hasilnya adalah minus 8.313. Total aset lancar diambil dari keseluruhan dari tahun 2020 dan hasilnya adalah 21.843,341 dan pada tahun 2021 totalnya adalah 20.985,698 dan hasilnya adalah minus 857,643. Total asetnya adalah dari seluruh tahun 2020 adalah 27.781,231. Di tahun 2021 total asetnya adalah 30.399,906 dan hasilnya adalah 2.618.675. Sekarang kita menghitung liabilitas jangka panjang. Uang muka pelanggan pihak ketiga. Pada tahun 2020 terdapat 81.072 dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 368,162 dan hasilnya adalah 287,90. Sekarang kita menghitung pihak ketiga. Pihak ketiga pada tahun 2020 749,456 dan pada tahun 2021 senilai 907,364 dan hasilnya adalah 157,908. Pihak berelasi pada tahun 2020 senilai 20.808 dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup besar menjadi 119,353 dan hasilnya adalah 98,545.
liabilitas lain-lain. Pada tahun 2020, pada tahun 2020 di angka 463,203 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan di angka 215,761 dan hasilnya adalah minus 247,442. Sekarang akrual pada tahun 2020 senilai 164,984 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan 132,316. Jadi hasilnya 300 dan hasilnya minus 32.668. Utang pajak pada tahun 2020 senilai 222,619 dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 575,841 dan hasilnya adalah 353,222. Kewajiban imbalan pada tahun 2020 senilai 90,300 dan pada tahun 2021 senilai 77,135 dan hasilnya minus 13,165. Bagaimana pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun? Pada tahun 2020 tidak meminjam jangka panjang perusahaan dan pada tahun 2021 perusahaan meminjam 3.564.461 dan hasilnya adalah 3.564.461. Total liabilitas jangka pendek. Total liabilitas jangka pendek ini diambil dari ini keseluruhan 2021 dan keseluruhan 2020. Hasilnya keseluruhan 2020 ada 1.752,506 dan tahun 2021 5.396. Hasilnya adalah 4.167,890. Sekarang membahas liabilitas jangka panjang. Pinjaman bank jangka panjang pada tahun 2020 senilai 5.623.933 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan 2.131,944 dan hasilnya adalah minus 342,411. Liabilitas pajak tangguhan bersih 2019 pada tahun 2020 133,160 dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 209,251 dan hasilnya 76,91. Kewajiban imbalan pada tahun 2020 737,379 dan tahun 2022 525,380 dan hasilnya minus 211,999. Liabilitas lain-lain pada tahun 2020 senilai 246,459 mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 401,762 dan hasilnya 155,303. Total liabilitas jangka panjang. Total liabilitas jangka panjang pada tahun 2020 senilai 6.740,931. Total liabilitas jangka panjang 2021 3.264,337 dan hasilnya minus 3.472,594. Total liabilitasnya adalah total liabilitas mengambil total liabilitas ini adalah keseluruhan 2020 ditambah dan keseluruhan 2021 ditambah dan hasilnya pada 2020 adalah 8.533,437 dan pada tahun 2021 adalah 9.228,733 dan hasilnya adalah 695,296.
Sekarang membahas tentang ekualitas pada tahun 2020 sampai 2021. Modal saham pada tahun 2020 terdapat 962,344 dan pada tahun 2021 sama, terdapat 962,344 dan hasilnya 0. Tambahan modal disetor pada tahun 2020 terdapat 3.875.995 dan pada tahun 2021 sama seperti tahun 2020 senilai 3.878,99.050 dan hasilnya 0. Komponen ekuitas lainnya pada tahun 2020 585,804 dan pada tahun 2020 225,215 dan hasilnya adalah 360,589. Yang dicadangkannya pada 2020 senilai 192.500 sama seperti tahun 2020. 2021 juga dicadangkan 1.902.500 dan hasilnya 0. Yang belum dicadangkan pada tahun 2020 senilai 14.304.458 mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 15.810.568 dan hasilnya adalah 1.106.110. Hasilnya adalah setelah dijumlahkan dari tahun 2020 mendapatkan 18.752.493 pada tahun 2021 setelah dijumlahkan mendapatkan 20.619.192 dan hasilnya adalah 1.866.699. Kepentingan non pengendali pada tahun 2020 455,301, kepentingan non pada 2021 551,981 dan hasilnya adalah 50.680. Total ekualitas adalah pada tahun 2020 ditambahkan dan hasilnya adalah 19.247.754 sama dengan pada tahun 2020 ditambahkan pada tahun 2021 mendapatkan 21.171,173 dan hasilnya adalah 1.923,379. Total liabilitas ini diambil dari keseluruhan tahun 2021 ditambahkan dan hasilnya adalah 30.399,906 sama dengan tahun 2021. Ini juga ditambahkan dan ditambahkan semua dan hasilnya adalah 27.781,231 dan hasilnya adalah 2.618,675. Sekarang kita menghitung tabel T pada tahun 2020 dan 2021. Aset lancarnya adalah 3.476.076,318. Aset tetapnya adalah 857 minus 647 dan aset lancar dan tetap ini ditambahkan dan hasilnya adalah 2.618,671. Liabilitas jangka pendek diambil dari liabilitas jangka pendek dan hasilnya adalah 4.167,890. Liabilitas jangka panjangnya adalah minus 3.472,596. Modal kalau modal ini diambil dari ekualitas. Diambil dari ekualitas.
total ekualitas. Terdapat 1.923.379. Totalnya adalah dari sini, dari likuiditas jangka pendek, likuiditas jangka panjang, dan modal ditambahkan, dan didapatkan hasil 2.618.673. Likuiditas jangka pendek. Likuiditas jangka pendeknya adalah 4.167.890. Aset lancarnya adalah 3.476.318. Cara mencari modalnya adalah aset lancar dikurangi likuiditas jangka pendek. Hasilnya adalah minus 691,571. Sekarang mencari likuiditas jangka panjang. Likuiditas jangka panjang adalah minus 3.472,596, dan aset tetapnya adalah minus 857,647. Cara mencari modalnya adalah aset tetap ditambah likuiditas jangka panjang. Aset tetap ditambah likuiditas jangka panjang, dan hasilnya adalah 4.330.243. Sekian dari saya untuk melaporkan laporan keuangan dari PT Cisadane Sawit. Mohon maaf atas kekurangan dalam penjelasan saya, dan masih perlu banyak belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.